Nah, orangnya ini kada puasa sunat, kada pembangun tengah malam, sembahyang tahajud kada juga, tapi orang ini bersifat hilim. Nah, kalau marahnya kada merusak tingkah lakunya, marahnya kada merusak tutur katanya, hilim. Nah, orang ini memperdapati derajat orang yang selalu puasa dan bangun malam. Nah, jadi derajatnya kada kalah. Walaupun inya kada penahajud malam, walaupun inya kada pemuasa sunat, tapi orangnya hilim. Nah, kalau inya marah, kada berubah tingkah lakunya, tutur katanya. Dengan itu di sisi Allah memperdapati derajat orang yang ahli puasa, ahli sembahyang malam. Jadi ada orang puasa terus malam beribadah sama lama, itu sudah pekerjaannya, sudah rutinnya. Ada yang saya ikung ini kada penyembahyang malam, kada puasa sunat, namun kada pemarah, orangnya hilim. Nah, di sisi Allah ini derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilatul hilmi, keutamaan hilim. Hilim ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hilim itu. Ada pendapat ulama yang mengatakan hilim itu artinya tarkul intiqam inda syiddatil ghadab ma'al qudrati ala dhalik. Tidak menindak ketika bersangatan marah, padahal kuasa atas yang demikian. Tidak mengambil tindakan, baik ucapan, baik perbuatan, ketika marah, padahal dia mampu ibaratnya meluluskan kehendak marahnya itu. Di sini diartikan nama Allah Ta'ala Al-Halim. Di antara Asma'ul Husna ada yang namanya Al-Halim. Allah itu kalau hambanya berbuat maksiat, Allah marah. Tetapi marahnya Allah itu tidak langsung menindak hambanya, padahal Allah mampu untuk menindak sekarang. Nah, itu Al-Halim. Orang berbuat maksiat, Allah marah, Allah kuasa langsung menghukum orang itu saat itu, tapi Allah biarkan, Allah beri waktu, Allah beri tempo, barangkali dia tobat suatu saat. Nah, itu Al-Halim. Jadi menurut pendapat sebagian ulama, Al-Halim itu artinya adalah meninggalkan, mengambil tindakan ketika marah, padahal mampu atas mengambil tindakan itu. Ada lagi pendapat ulama yang mengartikan Al-Hilim itu at-tuma'ninatu inda sawratil ghadab, tenang ketika bergejolaknya marah. Walaupun dia marah, tapi tetap seimbang, kata-katanya masih terukur, tingkah lakunya masih teratur, padahal dia marah. Nah, ini hilim. Ini pendapat yang lain lagi tentang apa itu Al-Hilim. Jadi walaupun marah tapi tetap
zahirnya tidak ada kelihatan marah, karena kata-katanya masih teratur, perbuatannya masih teratur. I'lam annal hilma afdalu min kazmil ghaizi. Ketahuilah bahwa hilm itu lebih afdal dari menahan marah. Kazmil ghaiz itu menahan marah. Ini marah tapi ditahaninya. Ditahaninya marahnya itu. Bahkan kadang-kadang sampai menggigit-gitir menahani marah tuh. Nah, ini kazmil ghaiz. Lebih mulia hilm daripada kazmil ghaiz. Walaupun kedua-duanya perkara yang mulia. Kita marahnya kita tahan. Kita tahan. Itu kebaikan. Itu pahala. Tapi kalau hilm marah tapi masih bisa mengendalikan perkataan, mengendalikan perbuatan, itu hilm lebih mulia lagi dari hanya menahan marah, kazmil ghaiz tadi. Lianna kazmal ghaiz ibaratun anit tahallum ay takallufil hilmi. Karena menahan marah itu satu ibarat daripada mengusahakan, memaksakan hilm. Kazmul ghaiz itu memaksakan hilm. Kalau hilm itu sudah jadi kebiasaannya. Walaupun dia marah, tetap kada berubah perkataannya, tingkah lakunya, sudah jadi kebiasaan. Itu hilm. Kalau kazmul ghaiz ini masih ditahaninya. Nah, itu masih ditahaninya. Cakanya kada ditahaninya nih bisa ditampilinya orangnya nih. Nah, cakanya kada ditahaninya bisa diapainya. Nah, cuma ditahannya, itu kazmul ghaiz. Nah, kazmul ghaiz itu adalah usaha untuk bisa hilm. Nah, untuk bisa hilm mesti kazmul ghaiz dulu. Wala yahtaju ila kazmil ghaiz illa man haja ghaizuhu, dan tidak berhajat kepada menahan marah kecuali orang yang bergejolak marahnya. Wa yahtaju fihi, dan dia berhajat pada menahan marah itu ila mujahadatin syadidah, kepada perjuangan yang berat. Menahan marah itu perjuangan yang berat. Walakin idza ta'awwada dzalik muddatan sara dzalika i'tiyadan fala yahijul ghaiz. Wa in haja fala yakunu fi kazmihi ta'abun fa huwa al-hilmu tabi'i. Dan tetapi jika dia terbiasa demikian satu masa, bila marah tahannya, bila marah ditahannya, bila marah ditahannya, jadilah kebiasaan, maka tidak bergejolak marah. Dan jika bergejolak tidak adalah pada menahannya sulit, dan itu merupakan hilm tabi'i, sudah ngalatnya, sudah jadi tabiat. Jadi untuk mencapai tabiat yang namanya hilm ini ada usaha. Dari menahan marah, akhirnya kita biasa, akhirnya terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa disebut hilm ngarannya. Wa huwa dalalatun kamalil aqli wastilaihi, dan itu orang yang bersifat hilm itu tanda sempurnanya akal, berkuasanya akal, wan kisari kuwatil ghadab, dan pecahnya kekuatan marah, wa khudu'iha, tunduknya kekuatan marah, lil aqli, bagi akal. Walakin ibtida'uhu at-tahallum wa kazmul ghaizi takallufa. Orang itu bersifat hilm itu mesti ada usaha. Usaha itu disebut tahallum. Nah, tahallum artinya belajar hilm. Supaya bisa hilm, tahallum. Tahallum itu apa? Kazmul ghaiz, menahan marah.
Kalau orang kebiasa menahan marah, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan, itulah namanya hilim tadi. Jadi marah itu harus ada dalam diri kita. Marah kada boleh dihilangkan dari dalam diri. Cuma marah itu jangan sampai membuat tingkah laku kita di luar aturan agama. Marah itu harus ada dalam diri kita. Kada boleh kita membuang marah. Supaya jangan marah, kada boleh. Marah harus ada, tetapi bagaimana cara supaya marah itu kalaunya ada kada merubah tingkah laku tutur kata daripada jalan yang benar. Nah, itu hilim tadi namanya, hilim. Pada hati ini sarik, nah, mulai kelakuannya ini, cuma tutur katanya, tingkah lakunya tetap kayak kada orang sarik. Nah, itu hilim orangnya, itu hilim. Wa fil hadis innamal ilmu bitta'allum. Dalam hadis disebutkan hanya saja ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Orang dapat ilmu mesti belajar. Kalau kada belajar kada dapat ilmu. Dan orang kada bisa bersifat hilim kecuali belajar hilim. Belajar hilim. Isyaratun, hadis itu isyarat ila annaktisabal hilmi, bahwa untuk mendapatkan hilim tarikuhu jalannya at-tahallumu awalan wa takallufuhu, memaksakan hilim itu. Kama annaktisabal ilmi, sebagaimana mendapatkan ilmu tarikuhu jalannya at-ta'allum, belajar. Hendak jadi orang berilmu, belajar ilmu. Hendak jadi orang halim, belajar hilim. Nah, belajar hilim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, beliau bersabda, innar rajula al-muslima la yudriku bil hilmi darajatas shaimil qaim. Ujar Nabi, seseorang muslim dengan hilim dia memperdapati derajat orang yang mengekali puasa sunnah dan sembahyang malam sunnah. Nah, orangnya ini kada puasa sunat, kada pembangun tengah malam, sembahyang tahajud kada juga, tapi orang ini bersifat hilim. Nah, kalaunya marahnya kada merusak tingkah lakunya, marahnya kada merusak tutur katanya, hilim. Nah, orang ini memperdapati derajat orang yang selalu puasa dan bangun malam. Nah, jadi derajatnya kada kalah. Walaupun inya kada penahajud malam, walaupun inya kada pemuasa sunat, tapi orangnya hilim. Nah, kalau inya marah, kada berubah tingkah lakunya, tutur katanya. Dengan itu di sisi Allah memperdapati derajat orang yang ahli puasa, ahli sembahyang malam. Jadi ada orang puasa terus malam beribadah sama lama, itu sudah pekerjaannya, sudah rutinnya. Ada yang saya ikung ini kada penyembahyang malam, kada puasa sunat, namun kada pemarah, orangnya hilim. Nah, di sisi Allah ini derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hilimnya itu. Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas sha'im al-qa'im. Wa anil hasan fi qawlihi ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ay hulama.
Qala Hasan, maksudnya itu hulama, orang-orang yang hilim itu apabila menghitab akan mereka oleh orang jahil, mereka akan berkata perkataan yang selamat dari perkataan jahat. In juhila alaihim lam yajhalu, jikalau mereka dijahili, mereka kada membalas kejahilan itu. Nah, ini orang hilim, orang hilim. Ini dijahili orang, dia marah dijahili orang, tapi dia kada membalas kejahilan itu dengan kejahilan. Nah, itu orang hilim. Artinya sambati orang napakah kada pikirakannya, sambati orang itu, sambati orang ini kada dihiraukannya. Nah, itu orang bersifat hilim orangnya. Wa an Mujahid fi ayatin wa idza marru bil lagwi marru kirama, bila mereka lewat dengan sesuatu yang batil, mereka lewat kirama, memuliakan diri mereka. Ay, maksudnya itu ayat idza uzu safahu, bila disakiti mereka itu safahu, mereka membiarkan, kada melawan, kada membalas. Artinya sambat orang kada baik ayo, sambat orang ini kada usah dilawani. Nah, itu sifat hilim. Kalau kita melawani, nah itu kada bersifat hilim. Orang hilim itu disakiti orang, dihina orang, dicaci orang, dia kada membalas. Nah, itu salah satu orang yang hilim tanda-tandanya. Wa an Ali radhiyallahu anhu laysal khairu ay yaksura maluka wa waladuka walakinal khairu ay yaksura ilmuka wa ya'zuma hilmuka. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajha, laisal khairu ay yaksura maluka wa waladuka, bukanlah yang namanya baik itu banyak harta engkau, banyak anak engkau. Yang namanya baik itu bukan banyak harta, banyak anak, bukan. Tetapi yang namanya baik itu banyak ilmu dan besar hilim engkau. Orang yang baik itu orang yang banyak ilmunya, besar hilimnya. Wa an la tubahiyan nasa bi'ibadatillah, dan bahwa engkau tidak sombong akan manusia dengan ibadah kepada Allah. Engkau tidak sombong akan manusia dengan ibadah, menganggap orang hina, menganggap orang rendah karena inya kada paamal, seorang paamal. Nah, jangan itu, jangan. Wala tubahi an-nasa bi ibadatillah. Wa iza ahsanta hamidallah ta'ala, bila engkau berbuat baik maka pujilah Allah. Wa iza asa'ta, bila berbuat jahat istaghfartallah, minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kala aksam di'amatul aqli al-hilmu, tiang akal hilim, tiangnya akal itu adalah hilim. Wajima'ul amri, himpunan perkara, as-sabru, sabar. Wa qala Muawiyah, berkata Muawiyah, la yablughul abdu mablaghar ra'yi hatta yaghliba hilmuhu jahlahu wa sabruhu syahwatahu wa la yablughu dzalik illa biquwwatil ilmi. Tidaklah sampai seorang hamba kepada derajat orang pintar, orang cerdas, sehingga dia bisa mengalahkan hilimnya itu akan kejahilannya, dan kesabarannya mengalahkan akan syahwatnya. Kalau orang itu kau mengalahkan syahwatnya, kau mengalahkan kejahilannya, maka itu orang disebut orang pandai, orang cerdas. Dan itu kada akan bisa terlaksana melainkan dengan kekuatan ilmu. Wa qala Muawiyah li Amr bin al-Ahtam, berkata Muawiyah bagi Amr bin Ahtam, ayyur rijal asja, siapa orang yang pemberani itu,
Qala, orang pemberani itu man radda jahlahu bihilmi, orang yang menolak kejahilannya dengan hilim. Orang yang pemberani itu sebetulnya bukan orang yang melawani kejahilan orang, tapi dia membiarkan. Nah, sambat orang ini ada diraninya, nah itu orang berani ngarannya. Sambatnya orang kada bagus ada dihiraukannya, itu yang namanya hilim. Waqala, berkata lagi Muawiyah, ayyur rijal askha, siapa jiwa orang yang paling pemurah? Qala, Ahtam menjawab, man bazala dunyahu li salahi dinihi. Orang pemurah itu orang yang memberikan dunianya untuk kemaslahatan agamanya. Itu disebut pemurah. Dia berikan dunia yang ada pada dia untuk kebaikan agama pada dirinya. Nah, itu orang yang pemurah. Wa qala Muawiyah li Arabah bima sutta qaumak. Muawiyah berkata kepada Arabah, dengan apa engkau menjadi pemimpin pada kaum engkau? Kenapa kamu bisa jadi orang pemimpin? Kalau jar Arabah, untuk ahlumu an jahilihim. Mereka mengangkat aku pemimpin karena aku hilim terhadap orang jahil di kampung ini. Aku hilim. Aku disakitinya kada ku balas, aku diganggunya kada ku balas, aku dihinanya kada ku balas. Yang kedua, utisa ilahum, aku beri orang yang minta-minta. Yang ketiga, wa as'a fi hawaijihim, aku berusaha pada hajat keperluan mereka. Itulah 3 hal yang menyebabkan aku diangkat jadi pemimpin oleh kampungku ini. Jadi orang kampung mengangkatnya jadi ketua, orang kampung mengangkatnya jadi tutuha kampung, kepala kampung. Kenapa? Karena si Arabah ini ada punya 3 akhlak yang bagus. Diganggu orang kada membalas, dihina orang kada membalas, hilim. Yang kedua, ada orang minta-minta diberinya. Yang ketiga, ada orang perlu, dia usahakan keperluan orang itu. Nah, itu diangkat orang, dia jadi pemimpin. Paman fa'ala misla fi'ali fahuwa misli, wa man jawazani fahuwa afdalu minni, wa man qassara anni fa ana khairun minhu. Barang siapa yang melakukan seperti perbuatanku, jar Arabah, maka dia seperti aku. Siapa yang melebihi akan aku, dia lebih mulia daripada aku. Siapa yang kurang daripada aku lebih baik daripada dia. Wa qala Anas ibnu Malik fi qawlihi ta'ala, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Berkata Anas bin Malik tentang tafsir firman Tuhan, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan yang lebih baik. Nah, kita menolak kejahatan dengan yang lebih baik. Jangan menolak kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu pada dikenal dalam agama kita. Nah, menolak kejahatan dengan perkara yang baik. Sehingga orang yang antara dia permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Orang-orang yang kada bagus, orang-orang yang kada baik, kita hadapi dengan baik, maka akhirnya menjadi padahalnya ini. Lalu jarang dicaci maki itu menjawab, jika engkau kada bujur, mudahan Allah ampuni dosa ikau. Jika ikau bujur, mudahan Allah ampuni dosaku. Ini contoh hilim itu. Contoh hilim, membalas kejahatan.
Ujar Anas, ayat itu turun tentang seorang laki-laki yang dicaci maki oleh saudaranya. Nah, padahal kan ini. Lalu jarang dicaci maki itu menjawab, jika engkau kada bujur, mudahan Allah ampuni dosa ikam. Jika ikam bujur, mudahan Allah ampuni dosaku. Ini contoh hilim itu. Contoh hilim, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Padahal orang maling, padahal orang apa? Lalu jaranya amun mampuni ikam tu dusta, mudahan Tuhan mampuni ikam. Mampuni ikam tu bujur, mudahan aku diampuni Tuhan. Nah, ini artinya kadang melawani, kadang melawani celaan-celaan orang, hinaan-hinaan orang itu. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu sabbahu rajulun parama ilaihi bi khamisatin kanat alaihi wa amara lahu bi alfi dirham. Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyumpahi akan beliau seorang laki-laki, dicaci maki, disumpahi oleh orang Imam Ali Zainal Abidin. Sidin lemparkan pakaian Sidin beri duit 1000 dirham. Nah, mencaci maki tadi diberi baju, duit pulang 1000 dirham. Artinya jauh lalu melawan, diberi hadiah. Faqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, jumi'a lahu khamsu khisalin mahmudah, dihimpunkan bagi Imam Ali Zainal Abidin 5 perkara yang terpuji. Si Fulan mencaci maki Sidin beri duit. Nah, yang Sidin lakukan itu terhimpun 5 perkara yang baik. Pertama, al-hilmu, beliau bersifat hilim. Nah, beliau bersifat hilim. Yang kedua, wa iskatul aza, menggugurkan gangguan itu. Kada Sidin hiraukan. Yang ketiga, wa takhlisur rajul mimma yub'iduhu min Allah azza wa jalla, melepaskan orang yang mencela itu dari sesuatu yang menjauhkan akan dia dari Allah. Amun Sidin kada memaafi, berdosa kalau orang tuh. Nah, tapi kalau ini yang mencela Sidin itu diberi Sidin duit, Sidin bersifat hilim, celaan-celaan itu jadi gugur, dan orang selamat daripada dosa. Yang ketiga, yang keempat, wa hamluhu 'ala nadam wa taubah, akhirnya yang mencela ini menyesal dan bertobat, diberi Sidin duit. Nah, yang kelima, warujuhu idal madhi ba'da dzam, kembalinya si rajul itu kepada memuji sesudah mencela. Nah, dulunya mencela, akhirnya memuji kepada Imam Ali Zainal Abidin. Nah, ishtara jami'a dzalik, membeli Imam Ali akan sekalian yang demikian, bisyai'in minad dunya yasir, dengan sedikit daripada dunia. Nah, jadi orang mencela Sidin beri hadiah, 5 kebaikan terhimpun di situ. 1, menunjukkan Sidin bersifat hilim. Yang kedua, beliau kada menghiraukan celaan. Yang ketiga, yang mencela selamat dari dosa. Yang keempat, yang mencela itu menyesal dan bertobat. Yang kelima, yang mencela itu jadi memuji kepada Sidin. Nah, semua itu Sidin dapatkan hanya dengan memberikan sedikit daripada dunia. Nah, jadi walhasil hilim, orang yang marah tapi kelakuan, tutur katanya, tingkah lakunya tetap teratur sesuai ajaran agama, itu disebut hilim.
Dan hilim kada akan bisa didapat kalau kada dengan tahallum, melatih hilim. Sebagaimana orang kada akan dapat ilmu melainkan dengan ta'allum, belajar ilmu, demikian pula hilim kada akan dapat kecuali dengan belajar, memaksa hilim itu agar jadi kebiasaan diri. Nah, kemudian bayanul qadri alladhi yajuzu fihi al-intisaru minal kalam. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.